Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ke anggaran investasi. Jadi, investasi yang akan dilakukan perusahaan itu akan berpengaruh langsung terhadap kelancaran dan kelangsungan aktivitas operasional harian perusahaan. Oke, anggaran investasi sendiri itu adalah rencana perusahaan dalam suatu periode tertentu untuk membeli sejumlah barang yang akan digunakan di dalam proses produktif perusahaan di dalam jangka panjang. Oke, saya garis bawahi. Berarti yang kita garis bawahi adalah investasi itu sifatnya adalah jangka panjang. Kemudian fungsinya adalah proses produktif bagi perusahaan, gitu. Nah, apa yang membedakan antara anggaran biaya operasional dan anggaran investasi? Nah, kalau anggaran investasi yang dimiliki oleh perusahaan itu pasti berbeda dengan anggaran biaya operasional biasa. Kalau anggaran biaya operasional, biayanya itu akan habis pada satu periode tertentu saja. Biasanya kalau anggaran biaya operasionalnya itu disusun satu periode, jangka waktunya 1 tahun. Tetapi kalau anggaran investasi itu memiliki dampak dan manfaatnya jangka panjang. Pengeluaran investasi itu memiliki beberapa ciri yang membedakan dari anggaran biaya operasional. Cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka panjang. Yang kedua, investasi memerlukan dana yang cukup besar. Yang ketiga, investasi yang dilakukan menyangkut harapan terhadap hasil penjualan. Dan yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi akan berakibat jangka panjang. Oke, kita bahas satu persatu. Sekarang yang pertama adalah tadi ciri-ciri dari anggaran investasi, yaitu dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka panjang. Nah, pembelian barang dagangan suatu perusahaan itu akan segera memberikan tingkat pengembalian uang masuk bagi perusahaan ketika barang dagangan tersebut terjual kepada pelanggannya. Nah, pembayaran biaya tenaga kerja pun akan segera memberikan pengembalian bagi perusahaan ketika perusahaan mampu menjual dari produknya. Nah, seluruh pengeluaran biaya operasional semacam itu umumnya segera memberikan tingkat pengembalian bagi perusahaan dalam waktu yang kurang dari 1 tahun. Tetapi, pengeluaran dana investasi itu akan memiliki keterikatan jangka panjang. Dana yang biasanya digunakan untuk membeli sebuah mesin misalnya, itu akan kembali secara berangsur sebesar biaya depresiasi tahunannya. Nah, berarti dana yang digunakan untuk investasi itu akan kembali kepada perusahaan sepanjang umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Oke, jadi selama masih ada umur ekonomis dari aktiva tetap, maka tingkat pengembalian investasi dalam perusahaan itu tetap berlangsung. Tuh. Selanjutnya, investasi itu memerlukan dana yang cukup besar. Jadi berbeda ya dengan pengeluaran biaya operasional yang hanya memiliki manfaat dalam satu periode saja. Pengeluaran investasi itu akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, sehingga biasanya dampak pada jumlah dana yang diperlukan untuk investasi tersebut. Dana untuk investasi biasanya diperlukan dalam jumlah yang lebih besar karena memang kaitannya dengan jangka panjang tadi. Oke, kemudian investasi yang dilakukan menyangkut harapan terhadap hasil penjualan. Oke, perusahaan itu bersedia mengeluarkan dana dalam jumlah yang cukup besar dan baru akan kembali dalam jangka panjang. Tentunya karena dipicu oleh berbagai hal, gitu kan. Tetapi apapun pemicu spesifiknya, secara umum penyebab dari perusahaan itu berinvestasi adalah harapan dari peningkatan pendapatan di masa yang akan mendatang. Tanpa adanya harapan itu tidak mungkin sebuah perusahaan itu bersedia untuk melakukan investasi. Pasti tujuan utama dari sebuah perusahaan itu adalah untuk meningkatkan pendapatan, gitu kan. Mensejahterakan para stakeholdernya. Oke. Nah, kemudian kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi
keputusan investasi akan berakibat jangka panjang. Nah, karena investasi memerlukan dana yang cukup besar dan jangka waktu pengembaliannya adalah panjang, maka keputusan investasi itu pasti memiliki dampak yang jangka panjang. Baik keputusan investasi yang benar maupun keputusan salah akan memiliki dampak jangka panjang. Jadi perlu dipertimbangkan secara matang, kemudian diantisipasi sebelumnya. Maka perlu namanya anggaran investasi. Oke, sekarang ada jenis investasi. Yang pertama ada investasi penggantian. Jadi kalau investasi penggantian itu adalah contohnya adalah misalnya perusahaan memiliki seperangkat alat produksi yang telah digunakan beberapa tahun. Nah, akhirnya perusahaan itu akan sampai juga pada umur ekonomis. Kita ingat bahwa misalnya perusahaan memiliki alat produksi yang sifatnya adalah aset tetap, misalnya mesin dan lain-lain, itu akan memiliki yang namanya umur ekonomis, dimana ketika umur ekonomisnya habis berarti perusahaan sebenarnya sudah tidak bisa menggunakannya, gitu kan. Nah, umur ekonomis dari alat produksi itu berarti manfaat yang diperoleh dari penggunaannya suatu aktiva tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Gitu. Umur ekonomis berarti menurut perhitungan teknis alat tersebut memang sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk berproduksi. Jika perusahaan menghadapi situasi semacam itu, maka perusahaan harus mengalokasikan sejumlah dana untuk mengganti alat produksi yang sudah tidak dapat dipergunakan. Jadi investasi penggantian itu adalah investasi yang kita membeli mesin baru karena mesin yang lama umur ekonomisnya sudah habis, begitu. Oke. Kemudian ada investasi penambahan kapasitas. Nah, perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan dari waktu ke waktu itu pasti memerlukan alat produksi yang mendukung pertumbuhan penjualan tersebut. Misalnya mempergunakan alat produksi yang dimiliki secara maksimal itu dapat diupayakan perusahaan selama kapasitas produksi alat produksi tersebut masih di bawah kebutuhan penjualan. Tetapi jika pertumbuhan penjualan yang dialami itu sangat tinggi, maka perusahaan perlu yang namanya menambah kapasitas, yaitu dengan menambah kapasitas membeli peralatan produksi baru. Gitu. Kemudian ada investasi penambahan jenis produk baru. Nah, pertumbuhan penjualan dan bisnis suatu perusahaan seringkali tidak selalu melalui penjualan satu jenis produk saja, tetapi biasanya penjualan itu dapat terjadi melalui penjualan jenis produk baru atau sebelumnya belum diproduksi. Atau mungkin karena perusahaan itu melihat peluang atau celah dalam usaha, maka mengakibatkan perusahaan memerlukan peralatan produksi baru yang belum dimiliki sebelumnya, gitu. Kemudian ada investasi lain-lain. Terdapat berbagai kemungkinan yang dapat dijadikan alasan bagi perusahaan untuk melakukan investasi baru di luar 3 alasan yang dibahas di atas. Tapi pada intinya berbagai peluang usaha yang ada dan harapan pertumbuhan usaha yang dilihat oleh perusahaan akan memicu terjadinya investasi pada berbagai peralatan produksi. Oke, dalam membuat anggaran investasi kita perlu yang namanya menilai kelayakan investasi. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan itu harus berinvestasi, tetapi pada dasarnya karena dipicu oleh harapan memperoleh pendapatan tadi. Dalam menilai kelayakan investasi, yang pertama ada yang namanya aliran kas keluar, neto atau net outflow of cash. Nah, ini yaitu jumlah dana yang diperlukan untuk investasi tersebut. Jumlah aliran kas neto tersebut merupakan jumlah bersih investasi. Artinya, jika suatu investasi berupa penggantian aktiva tetap tertentu melalui pembelian aktiva tetap baru yang disertai dengan penjualan aktiva. Contohnya ini, misalnya suatu perusahaan membeli mesin baru seharga 800 juta dan menjual mesin lama seharga 125 juta. Maka jumlah aliran kas keluar bersih adalah 675 juta. Dapatnya dari mana investasi bersihnya, yaitu 800 juta dikurangi 125 juta. Kita next ya. Kemudian metode yang kedua ada aliran kas masuk neto tahunan atau net annual inflow of cash.
yaitu kas masuk yang berasal dari investasi baru atau yang biasa disebut dengan prosit gitu. Prosit adalah keuntungan neto sesudah pajak ditambah dengan biaya depresiasi. Nah, prosit tersebut dapat diketahui dengan melihat anggaran laba yang dibuat perusahaan untuk beberapa tahun ke depan. Jumlah laba usaha bersih dalam anggaran laba tersebut ditambah dengan biaya depresiasi tahunan yang tercantum. Jadi, jumlah biaya depresiasi tahunan tersebut merupakan pengembalian dari jumlah dana yang telah diinvestasikan di dalam aktiva tersebut. Tuh. Oke. Kemudian kita sangat familiar dengan metode kelayakan investasi. Yang pertama ada namanya metode payback period. Nah, metode payback period ini adalah metode penilaian kelayakan investasi yang menggunakan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana itu kembali atau pengembalian tingkat modal kita. Nah, periode dari payback period itu biasanya dijadikan dalam tahun. Rumusnya adalah investasi kas bersih dibagi dengan arus kas masuk bersih tahunan. Gitu. Nanti contohnya akan saya kirim di grup kelas. Nah, metode payback period ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya yang pertama, metode ini mengabaikan nilai waktu dari uang atau time value of money. Kita ingat ada yang namanya time value of money. Kemudian uang yang diterima pada akhir tahun pertama itu dianggap sama nilainya dengan uang yang diterima pada akhir tahun keempat. Kemudian kelemahan metode payback period yang kedua yaitu metode ini mengabaikan arus kas masuk investasi yang diterima setelah masa payback period tercapai. Karena memang metode ini bukan mengukur tingkat profitabilitas, tapi mengukur tingkat kecepatan investasi itu bisa kembali. Oke. Yang kedua ada namanya metode present value. Jadi metode present value itu adalah perbaikan dari yang namanya metode payback period. Kalau tadi saya jelaskan metode payback period itu kelemahannya adalah tidak mempertimbangkan nilai waktu, time value of money. Nah, metode present value ini adalah metode yang sudah mempertimbangkan yang namanya time value of money, gitu kan? Karena memang metode ini menambahkan nilai waktu dari arus kas masuk bersih perusahaan. Jadi metode present value atau nilai sekarang adalah metode penilaian investasi yang mempergunakan prosit yang telah didiskontokan. Gitu. Rumusnya adalah ini, P sama dengan Vn dibagi 1 plus R pangkat N. P adalah jumlah uang pada awal periode, R adalah tingkat bunga, N adalah waktu, dan Vn adalah jumlah uang pada akhir periode. Kemudian yang ketiga ada metode accounting rate of return atau MARR. Oke, metode accounting of return ini adalah metode yang menggunakan laba yang dicantumkan di dalam laporan akuntansi sebagai dasar perhitungan dengan cara membaginya dengan jumlah investasi yang diperlukan. Gitu. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total investasi. Itu adalah rumus dari MARR. Jadi laba bersih yang digunakan sebagai dasar pengukuran dalam MARR itu adalah EAT atau earning after tax atau laba bersih setelah pajak. Karena apa? Karena metode ini lebih mudah digunakan untuk mengukur investasi secara keseluruhan perusahaan atau penambahan produk baru. Jika digunakan untuk menghitung investasi penggantian atau penambahan kapasitas, maka perusahaan harus dapat menghitung jumlah laba yang akan diperoleh atas investasi penggantian tersebut atau atas penambahan kapasitas tersebut. Tuh. Oke. Kemudian kita ke sumber dana investasi. Jadi sumber dana dari investasi itu ada dua, ada dari eksternal dan ada dari internal. Oke, sumber dana eksternal yang pertama yaitu sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Nah, sumber dana eksternal ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Contohnya ada kredit bank, kemudian ada obligasi, ada leasing dan sebagainya. Nah, jika perusahaan itu menggunakan dana eksternalnya untuk membiayai investasi, berarti perusahaan memilih membayar sejumlah bunga atas pinjaman yang akan diperoleh untuk membeli sejumlah barang modal, gitu kan. Nah,
Jadi dari manapun sumber dana yang akan dipilih perusahaan itu untuk membiayai investasinya, sumber dana tersebut haruslah yang paling efisien, yang biayanya memiliki persyaratan yang paling lunak gitu. Oke, jadi sumber dana investasi eksternal ada kredit bank, obligasi, leasing, dan sebagainya. Sedangkan sumber dana investasi internal itu ada setoran modal pemilik, laba ditahan, dan cadangan-cadangan. Intinya adalah perusahaan harus bisa memilih sumber dana yang paling efisien biayanya dan memiliki persyaratan yang paling lunak. Nah, cara untuk mengukur biaya modal mana yang paling murah itu biasanya kita menggunakan besarnya biaya cost of capital dari setiap alternatif sumber dana yang ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.